Kita geser ke Jawa Barat, teman-teman. Akhir-akhir ini lagi rame kebijakan Kang Deddy Mulyadi soal barak militer. Ya, yang ini sebenarnya disambut dengan gagap gempita atau disambut antusias oleh masyarakat Jawa Barat atau para orang tua yang ada di Jawa Barat yang sudah buntu mencari jalan solusi untuk mendidik anak-anaknya yang udah berdagong pisan lah kalau kata orang Sunda mah. Nah, tapi yang menggelitik adalah ketika kebijakan ini ya justru dikritik tajam oleh para elit politik, teman-teman. Bahkan yang terbaru ini ada dari seorang anggota DPR RI ya. Dia rela menyisihkan waktunya untuk ngetek video dan membuat skrip untuk menjadi materi gitu kan. Mengkritik kebijakan seorang gubernur Jawa Barat yang itu disambut oleh masyarakat Jawa Barat atau para orang tua yang ada di Jawa Barat. Coba. Ini kan padahal udah jelas ya, barak militer itu ya atas persetujuan orang tua. Ya kalau orang tua nggak mau anak ini titipkan di barak militer ya udah clear gitu kan. Berarti kan masih sanggup orang tua didik. Ini kan memang solusi buat orang tua yang memang sudah buntu gitu kan. Tapi dikritik oleh para elit. Nah, salah satunya ini Farel Bramasta ya, anggota DPR RI. Ya kita tahulah dia ini backgroundnya dulu artis ya kan. Kita simak dulu teman-teman narasi yang dibangun nih seperti apa. Ya. Karena bahasanya ini luar biasa tertata. Ya. Rapi. Cuman ya itulah teori. teori. Banyak yang akhirnya bertanya, kita simak aja teman-teman. Metode ini benar-benar efektif untuk men-tackle akar permasalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farel Bramasta, anggota DPR RI Komisi 10 dari daerah pemilihan Jabar 7. Saya sepakat bahwa pendidikan karakter adalah fondasi penting untuk membangun generasi muda. Oleh karena itu, saya sangat mengapresiasi upaya pemerintah daerah untuk menerapkan kedisiplinan dan juga akhlak yang mulia untuk pendidikan karakter siswa-siswi yang sedang mengalami masalah perilaku. Namun, dengan hal ini, saya mencermati adanya kekhawatiran dari berbagai pihak, terutama beberapa orang tua yang concern mengenai polemik pro dan kontra terhadap kebijakan tersebut. Apalagi, pendekatan yang digunakan adalah military approach. Banyak yang akhirnya bertanya, apakah metode ini benar-benar efektif untuk men-tackle akar permasalahan? Kita semua perlu melihat hal ini lebih mendalam. Dalam banyak kasus, perilaku menyimpang bagi para anak-anak muda atau remaja ini bukan hanya semata-mata karena soal disiplin yang lemah, tetapi bisa jadi juga ini adalah merupakan manifestasi dari dinamika keluarga, social pressure, ataupun masalah emosional yang belum tertangani. Bila kita hanya mengandalkan physical approach atau pendekatan secara fisik tanpa menyentuh dimensi psikologis dan juga spiritual para remaja ini, saya rasa kita malah akan membentuk karakter anak-anak muda yang keras, bukan yang tangguh. Lalu juga kalau kita lihat dari sisi kebijakan, penting untuk kita ingat bahwa Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional atau lebih tepatnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tidak ada dalam undang-undang tersebut yang mengatur atau mengharuskan siswa atau siswi untuk pindah ke barak militer sebagai bentuk edukasi. Sementara itu, kalau kita berkaca kepada Undang-Undang Perlindungan Anak, yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, menyatakan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum ataupun anak-anak yang menunjukkan perilaku yang menyimpang termasuk dalam kategori anak-anak yang membutuhkan perlindungan khusus yang penanganannya seharusnya melibatkan banyak stakeholders seperti lembaga sosial dan pendidikan, counselor, pihak orang tua, ataupun berbagai stakeholders lainnya dan bukan melalui instansi militer. Sejumlah pemerhati pendidikan juga mengingatkan saya bahwa layaknya seorang dokter, kita perlu terlebih dahulu mendiagnosa akar permasalahan ataupun penyakit dari pasien sebelum mereka menentukan metode untuk mengobatinya. Jangan sampai niat yang baik tidak selaras karena dengan cara yang tidak tepat. Sebagai wakil rakyat dari daerah ini, saya rasa penting untuk kita semua bisa mencermati persoalan ini dengan baik. Tentunya mengenai pendekatan pembinaan yang akan diterapkan. Setiap intervensi terhadap perilaku anak tentu perlu mempertimbangkan interaksi mereka dengan lingkungan sosial secara menyeluruh. Sebagaimana ditekankan dalam HBSE, Human Behavior in Social Environment, artinya pembinaan itu tidak cukup semata-mata hanya menekankan kedisiplinan, tetapi juga harus menyentuh berbagai aspek seperti psikologis, spiritual, emosional,
dan juga kultural dalam ekosistem kehidupan seorang anak. Saya juga akan mendorong di Komisi 10 DPR RI untuk lebih memprioritaskan isu ini, terutama mungkin dengan mengadakan rapat kerja dengan Mendikbudrismen untuk bisa berdiskusi dan berdialog lebih lanjut lagi mengenai model pembinaan semacam ini, komprehensif yang tentunya sesuai tupoksi saya di tingkat nasional. Kita ingin memastikan bahwa setiap kebijakan yang menyangkut pendidikan dan perlindungan anak itu berjalan sesuai aturan, tentu selaras dengan nilai-nilai kemanusiaan dan juga prinsip pendidikan yang harus pro dan juga berpihak kepada tumbuh kembang anak bangsa Indonesia. Bagaimana menurut kalian? Silahkan share di kolom komentar di bawah ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perlu diagnosa. Ya, Kang Deddy mah udah diagnosa dari dulu, Bang. Aduh, susah ya kalau dapat pemimpin dari latar belakang orang kaya sih. Nggak bisa tahu ya psikologi masyarakat yang di bawah gitu loh. Susah kalau orang yang nggak pernah ngerasain token habis, gas habis, ya kan? Terus pampers anak nggak ada. Susah. Ya kalau Kang Deddy sih orang emang tinggalnya di kampung gitu ya, tahu seluk-beluk keluhan masyarakat itu, tahu banget psikologi masyarakat bawah tuh seperti apa, udah tahu, udah diagnosa dari dulu sebelum dia belum menjabat dari gubernur juga. Ya emang udah belusukan seperti itu gitu loh, tinggalnya di kampung. Jadi tahu betul psikologis orang-orang bawah. Ya orang-orang kayak gini, kayak Bang Farel ini kan ya hidupnya enak, sebab bercukupan. Jadi ya sulit. Lagi-lagi teori. Sayang banget, sayang ya. Sayangnya emang masyarakat Jawa Barat itu sudah tidak mau lagi termakan dengan teori yang diglorifikasi di media sosial. Itu udah nggak mau. Karena melihatnya ya faktanya mana gitu kan, actionnya mana gitu loh. Butuh yang konkret gitu loh. Ya seperti Kang Deddy ini kan sosok pemimpin yang balance ya antara teori dan praktek. Nah ini yang sulit. Kalau orang pinter mah ya gampang, banyak belatak, pinter ngomong ya kan, pinter teori, ngomong doang bisa gitu, actionnya nggak ada, nol. Terus kemudian tadi menyinggung juga soal ya tentunya ini harus berdasarkan dengan kemanusiaan. Ini kan berarti barak militer itu dianggap tidak berperi kemanusiaan gitu. Astagfirullahaladzim, itu militer itu bukan manusia. Apa bedanya sama pesantren? Sama aja, bangun jam 4 di pesantren, di barak militer juga akan seperti itu gitu kan. Cuman bedanya mungkin di sini lebih ke negara gitu, nasionalisme gitu. Kalau di pesantren kan agama gitu. Sama aja. Dan intinya poin daripada kebijakan yang dituangkan oleh Kang Deddy ini soal barak militer ya, itu masyarakat sambut antusias, orang tuanya. Nah yang kritik-kritik ini yang emang anaknya nggak dititipin di barak militer. Nggak ada kepentingan gitu loh. Nah kan udah jelas lo kalau misalnya emang nggak kuat didik anak lo udah berdagong pisan ya kan, udah nggak ketolong, ya udah ikut program ini kan begitu. Kalau misal lo masih mampu ya udah nggak apa-apa, nggak dipaksa. Ya Allah, teori ya seperti itu ya teman-teman. Jadi kita tetap dukung apa yang dilakukan oleh Kang Deddy selagi itu adalah kepentingan untuk masyarakat khususnya di Jawa Barat. Ya, salam waras, sampurasun.